Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berjumpa meskipun lewat maya ya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang di Lokakarya 4. Baik Ibu dan Bapak, untuk kegiatan hari ini, sebelum kita mulai, bisa tolong Ibu dan Bapak menuliskan perasaan Ibu dan Bapak pada pagi hari ini di kolom chat. Saya ingin tahu seperti apa suasana hati Ibu dan Bapak pada hari ini. Silakan. Satu kata saja. Bu Rohana bahagia, Bu Yuwana senang, Bu Anida bahagia. Oke, Pak Hadi luar biasa. Oke, terima kasih. Berarti semua suasana hati pada hari ini dalam keadaan senang dan bahagia. Artinya tidak ada yang membawa perasaan-perasaan tidak baik di dalam sesi Lokakarya kita. Baik Ibu dan Bapak, kita akan bersama selama 1 hari untuk belajar mengenai penguatan praktik coaching. Nah, sebelumnya saya menawarkan satu kesepakatan. Nah, ini dia Ibu dan Bapak, kesepakatan kita, tepat waktu, aktif dan interaktif, saling menghormati, menggunakan fitur raise hand jika akan menyampaikan sesuatu, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Apakah ini disepakati atau perlu ada tambah atau perlu Ibu dan Bapak? Sepakat Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah disepakati, berarti nanti selama kegiatan Lokakarya berlangsung, kita saling mengingatkan untuk apa yang sudah kita sepakati bersama. Ibu dan Bapak, kita lanjut. Nah, ini dia agenda kita pada hari ini. Kita akan bersama selama 1 hari penuh meskipun lewat tatap maya ya Ibu dan Bapak. Yang pertama tadi sudah kita awali dengan pembukaan, kemudian sesi kedua ada review materi dan refleksi pengalaman coaching, sesi ketiga praktek coaching, keempat umpan balik praktek coaching, yang kelima praktek rangkaian supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk kegiatan Lokakarya 4 hari ini, Ibu dan Bapak, saya tidak sendiri tentunya, masih ada beberapa PP yang akan membersamai kita, dan untuk sesi-sesi ini pun nanti kita akan membaginya. Untuk yang pertama nanti dengan saya adalah review materi dan refleksi pengalaman coaching. Baik, kita mulai. Untuk tujuan pembelajarannya, calon guru penggerak dapat merefleksikan pengalaman praktek coaching yang sudah dilakukan. Tentunya Ibu dan Bapak kemarin di sekolah masing-masing sudah melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik bersama dengan rekan guru. Betul tidak Bapak Ibu? Sudah semua ya kemarin ya? Oke, baik. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali apa saja rangkaian kegiatan dalam coaching supervisi akademik. Kita mengingat kembali rangkaian kegiatan supervisi akademik yang tentunya sudah Ibu dan Bapak praktekkan kemarin. Monggo silakan yang mau berpendapat siapa? Boleh raise hand Bapak Ibu? Oke, Bu Rohana, monggo. Rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik itu kalau tidak salah pakai alur Tirta apa ya Bu ya? Yang pertama menetapkan tujuan, identifikasi masalah, kemudian aksinya apa, itu Bu. Terakhir tanggung jawab. Oke. Ya, itu untuk alur tirtanya ya, berarti oke. Ini ada satu jawaban juga dari Bu Yuwana, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Oke. Jadi untuk rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik itu yang mana ya Bapak dan Ibu? Alur tirta ada di mana Bapak dan Ibu? Yang tadi disampaikan oleh Ibu Rohana. Ada di bagian observasi atau observasi, pra-observasi atau pasca Bapak dan Ibu? Alur tirta. Di bagian? Pra-observasi ya? Iya, alur tirta itu kan percakapan ya Bapak dan Ibu. Jadi itu rangkaiannya. Kalau observasi itu kan kita hanya mengamati di dalam kelas terkait dengan fokus yang ingin dikembangkan oleh si coaching. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Jadi untuk alurnya ada pra-observasi, percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor
atau coach dengan coachnya sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi. Jadi di sini nanti akan ditentukan tujuannya, bagian mana yang akan dikembangkan kompetensinya dari seorang coach. Kemudian yang kedua, alurnya adalah observasi aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh coach atau supervisor. Kemudian yang ketiga, ada pasca observasi. Di kegiatan pasca observasi ini akan ada kegiatan percakapan kembali antara coach dan coachnya terkait data observasi, analisis data, dan umpan balik berikut dengan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh coach. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu dan Bapak terkait dengan coaching, supervisi akademis? Tidak ada. Oke, kalau tidak, sekarang Ibu dan Bapak saya kirimkan satu link di kolom chat. Silakan untuk bisa diakses. Dan diisi. Bisa diakses Ibu dan Bapak? Sambil mengingat kegiatan supervisi akademik yang sudah Ibu dan Bapak laksanakan di sekolah bersama dengan rekan guru. Oke, Bu Rohana sudah mulai menjawab pertanyaan pertama. Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Ada 4 pertanyaan ya Ibu dan Bapak di papan Jamboard. Bagaimana kerjasama dengan teman lain? Oke, baik. Kita mulai untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jamboard. Dari yang pertama dulu, apa hal menarik ketika Ibu dan Bapak melakukan coaching supervisi akademik bersama dengan rekan guru di sekolah? Monggo, siapa yang mau mengeksplorasi? Bu Yuwana? Monggo Bu Yuwana untuk bisa berbagi hal-hal menarik. Waktu di coaching ya? Iya, iya Ibu. Itu kita bisa mengetahui bahwa kita ternyata masih ada kekurangan dan kita bisa mampu mengembangkan diri melalui ide-ide yang kita temukan sendiri bersama dengan teman-teman lain. Begitu, terima kasih. Oke, itu hal menarik yang ditemukan oleh Bu Yuwana ketika melakukan kegiatan coaching. Jadi bisa menemukan atau mengembangkan ide-ide kreatif untuk pengembangan dirinya, tentunya untuk melayani murid. Begitu ya Bu Yuwana. Oke, luar biasa. Sekarang pertanyaan kedua Ibu dan Bapak. Hal sulit apa yang Ibu dan Bapak temui ketika melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat di sekolah? Monggo untuk pertanyaan kedua Bu Rohana. Ya Bu, Rohana, saya
Yang sulit adalah ketika menggali informasi dari coachingnya yang lebih mendalam, Bu, karena bisa jadi ada yang modelnya dia insecure, jadi nggak mau bercerita, begitu, Ibu, tertutup. Nah, itu yang susah bagi saya. Oke, luar biasa Bu Rohana. Jadi ketika melakukan kegiatan coaching ternyata mendapati kendala untuk menggali ya Bu Rohana ya, menggali dari kuncinya. Nah itu bisa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot begitu ya Bu ya. Jadi memang ketika kita membuat sebuah pertanyaan pemantik itu perlu latihan ya Bu ya. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Oke, luar biasa Bu Rohana. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu apa insight yang Ibu dan Bapak dapatkan ketika melakukan proses coaching? Siapa ini? Bu Rohana, monggo Bu Rohana. Insight yang saya dapat ini adalah merasa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, Bu. Jadi ini kan saya membantu coaching yang mencapai tujuannya, menemukan misalnya ada masalah, menemukan solusi gitu, Bu. Jadi kayak merasa manusia berguna. Oke, luar biasa. Betul sekali ya Bu. Jadi hanya dengan mengajukan pertanyaan pemantik ternyata kita bisa menggali sesuatu hal yang mungkin selama ini terpendam oleh coach kita gitu ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa hal-hal yang mungkin belum Ibu dan Bapak pahami terkait kegiatan coaching, mengidentifikasi masalah dan menggali potensi pertanyaan pemantik. Iya. Itu mungkin perlu pembiasaan ya Bapak dan Ibu, perlu pembiasaan dan jam terbang. Nanti kalau sudah terbiasa kita melakukan coaching, itu keterampilan dan kemampuan kita juga seiring jalan akan semakin terasah. Baik Ibu dan Bapak, karena kita memang sesinya terbatas ya, sehingga kita tidak bisa berlama-lama. Nanti setelah ini akan ada sesi berikutnya, praktek coaching. Namun sebelum itu tentu kita harus mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Monggo ada yang mau mewakili untuk membuat satu kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Bu Anida mungkin? Iya Bu. Jadi kesimpulannya sebenarnya coaching itu menyenangkan ya, karena kita bisa menggali potensi dari si coach tersebut, dan coach tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sebenarnya. Jadi kita hanya menggiring, tapi memang untuk untuk menyatakan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu kadang kita sebagai coach itu kadang masih ya gelagapan seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Itu kesimpulan dari Bu Anida. Kemudian di kolom chat juga Bu Rohana menuliskan belajar terus menambah jam terbang itu penting. Ya, betul sekali, kita masih sama-sama belajar dan jangan lelah untuk belajar dan berbagi ya Bapak dan Ibu. Baik, tidak terasa sesi pertama bersama saya waktunya sudah habis. Nanti kita akan menuju ke sesi berikutnya tentunya dengan PP yang lain. Tapi sebelum itu mari kita rayakan Ibu dan Bapak pertemuan kita dengan emoticon. Kita penuhi layar kita dengan emoticon sesuai dengan perasaan Ibu dan Bapak hari ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya cukupkan ya Ibu dan Bapak. Semangat terus untuk belajar dan berbagi. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.